Yang menarik, Jordi Onsu sering tampil dalam konten The Onsu Family yang diunggah Wenda. Sebaliknya 3 bulan terakhir, Bensu tak pernah tampil satu frame dengan Wenda meski mereka tampil di konten yang sama. Adegan yang bikin baper netizen saat mereka memperlihatkan kebucinan seolah tinggal kenangan belaka. Untuk sementara dan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, penggemar The Onsu Family hanya bisa melihat chemistry keluarga Bensu dalam Bumper In channel YouTube mereka. Namun sungguh ironis, Bumper In The Onsu Family menyiratkan sebuah keluarga bahagia. Namun yang terjadi sekarang adalah kebalikannya. Setidaknya bagi Bensu dan Wenda, Happy Family yang dinyanyikan secara kur berbeda 180 derajat dengan kenyataan yang tengah mereka hadapi. Happy family, we are happy family. Ayah, bunda, adik, kakak semua happy. Tebarkan gembiramu, lebarkan senyumanmu. Buat familymu happy. Happy, happy, happy family. Setiap hari kita selalu happy. Tertawa kita hahaha. Inilah happy family. Untuk ketiga anakku, Onyo, Thalia, Tania, tetap jadi anak yang baik, tetap jadi anak yang lucu, dan ayah selalu sayang sama kalian. Nah, kalau anak di luar di atas 12 tahun itu nanti di putusan hakim bisa jatuh ke istri atau jatuh ke suami. Apalagi anak adopsi yang udah 19 tahun itu bebas aja. Nah, kalau udah di atas udah usia dewasa bisa memilih ke pihak ibu atau memilih ke pihak bapak. Pertama, hakim akan melihat secara kronologis faktor kedekatannya seperti apa. Kedua, apakah dekat sama ibu, apakah dekat sama bapak. Yang kedua, kronologis daripada perilaku orang tuanya. Bagaimana perilaku bapak, ada menyimpang tidak, KDRT tidak. Bagaimana perilaku ibu, ada menyimpang tidak. Bagaimana ibu ada KDRT tidak sama anak. Pertanyaannya, apakah anak ini mau ikut bapak, mau ikut ibu, atau mau lepas dari keduanya? Karena begini, ketika dia diadopsi, tentunya kan dalam satu ikatan keluarga, ayah, ibu dalam satu perkawinan punya anak adopsi. Ketika mereka bercerai, ini lepas dia dari hukum keperdataan di mana dia adalah anak dari bapak ibu yang satu keluarga tadi. Ketika mereka bercerai, ini juga lepas dia seharusnya. Gitu. Nah, cuman kan hakim yang memutuskan nanti kan. Kalau anak kandung sama anak adopsi ini kan sebenarnya bukan anak dari ibu. Ini agak beresiko buat si ibu gitu. Jadi kalau ibunya kemudian anak di bawah ibunya udah dewasa ini, potensi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin bisa terjadi. Makanya hakim juga dimandang itu. Ya sudah, secara psikologis apakah anak adopsi ini dilepaskan dari kedua orang tuanya karena adopsi atau kemudian dibikin adopsi baru. Ya, ini juga ada pertimbangan hakim. Jadi, masalahnya aku kan juga baru ketemu sama Onyo gitu, jadi aku nggak tahu kayak gimana harus handle. Karena kan biasa handle anak perempuan, tiba-tiba iya. ada anak laki-laki, jadi kayak gimana cara handle-nya ya gitu. Dan akhirnya emang dari awal udah ada psikolog, tapi kayak cuman mengecek gimana keadaan anak-anak, bagaimana sebenarnya kehadiran ini semua, apakah ada menjadi suatu masalah atau kayak gimana gitu. So far aman gitu. Sebenarnya kalau orang ngelihat Onyo mungkin umurnya udah beranjak dewasa ya, tapi tuh memang dia punya sikap itu benar-benar seperti anak kecil banget juga gitu loh. Jadi dia tuh kayak, aku sampai selalu bilang sama dia, Onyo tahu nggak, Onyo tuh beda 10 tahun loh sama Cici gitu. Tapi kan ini bisa ngambek berdua. Nanti berebutan barang bisa juga. Sama adik-adiknya nih? Iya, iseng-isengan bisa juga. Jadi kayak, ini kayak 3 bocah juga ya aku pun kayak gitu. Maksudnya aku kan kirain kadang kan bisa ngebantuin. Tapi ada saatnya dia bisa, dia protektif sama adik-adiknya gitu. Dan kemarin itu sempat dia ada galau. Galau karena dia ngerasa ketika dia di sini, beritanya begini, berita miring tentang dia sama aku gitu, itu membuat dia terganggu ya? Terganggu. Jadi kayak apa lebih baik aku di sana aja gitu. Dia bilang kayak daripada di Jakarta nanti aku malah bikin ini tambah keruh gitu. Tapi aku selalu bilang kayak gini karena kan ngobrol juga
gimana pun Onyo juga punya orang tuanya kan. Jadi aku selalu bilang sama Onyo nyamannya Onyo gimana. Bunda nggak pernah mau maksain Onyo, nyamannya Onyo gimana. Onyo masih mau di sana, silakan, nggak apa-apa. Onyo mau pulang, Bunda juga senang gitu. Adik-adik juga pasti senang. Menikah di Bali dalam suasana sakral, Bensu dan Wenda diprediksi tidak akan pernah merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-11 yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2024 karena sebelum momen itu terjadi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah meresmikan perceraian mereka. Usai sudah parade kebucinan yang mereka peragakan di media sosial karena kisah cinta mereka seolah anti klimaks saat keduanya memutuskan pisah rumah 3 bulan lalu. Namun apa yang membuat Bensu dan Wenda tak ingin mendayung bahtera pernikahan sampai menua bersama? Jika bukan karena masalah ekonomi, apakah hubungan mereka dipanaskan oleh kehadiran orang ketiga? Kalau ditanya, gue tuh cuma ketawa doang gitu. Karena terlalu banyak ikut campur. Ya apa sih yang menurut gue gitu, itu bukan menjadi pikiran utama, bukan menyepelekan atau ngegampangin, tapi saya bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri. Itu saya nggak tahu ya, tapi yang pasti tidak pernah keluar. Iya, dari kata dari Sarwenda tidak pernah keluar terkait hal itu. Ya mungkin hanya orang-orang tertentu ya silakan, tapi kami tidak ada. Selama belum ketok palu, memang masih ada kemungkinan rujuk. Namun jutaan orang menyadari Bensu bukan tipe laki-laki yang labil dalam membuat keputusan. Saat kondisi fisiknya didera penyakit langka, empty sella syndrome, yang membuatnya mudah pingsan dan rawan stroke bila stres berkepanjangan, Bensu tetap teguh ingin hidup sendiri meski tak ada istri yang merawatnya. Di sisi lain, Wenda juga masih menjalani recovery dan rawat jalan setelah menjalani operasi pengangkatan kista di otaknya. Namun bukannya saling menguatkan dan bersatu menghadapi penyakit langka yang mereka derita. Bensu dan Wenda justru ingin berpisah. Membaik, doakan ya, semoga bisa beraktivitas kembali. Ini lagi disuruh istirahat dulu. Kamu tipe yang ngalah atau tipe yang enggak, gua harus begini nih? Karena kadang-kadang penyakit itu ada hubungannya dengan jiwa kita gitu loh. Diem sih, diem. Kalau misalnya masih bisa diem. Nahan ya berarti ya? Ya, jadi sendiri diem. Tapi masih bisa diselesaikan hari itu kalau bisa gitu. Diselesaikan, tapi kan nggak semuanya gitu. Minimal kita, kalau kita ada masalah didiskusiin biar ada jalan keluarnya gitu. Maunya sih seperti itu, tapi kan kalau nggak bisa seperti itu, ya mungkin. Ya diem aja. Akhirnya jadi, nah karena gue percaya banget bahwa kita misalnya sakit apa gitu, itu ada hubungannya dengan jiwa kita tuh. Lo percaya gitu nggak? Iya benar sih, cuman ya karena kenapa di otak ya emang mungkin aku orangnya emang pemikir juga gitu. Aku tuh kalau ada sesuatu aku nggak bisa tidur. Terus tidurnya nggak tenang itu beneran gitu. Tapi aku akhirnya nanya sama dokter kan kayak gimana solusinya, ya jangan stres. Just relax darling. Iya makanya. Relax Bentar lagi yoga kali ya. Dan cari kebahagiaan diri sendiri ya. Biar yang di batang otak agak mencair. Iya benar-benar ya. Siapa tahu dia menghilang ya Iya, kan. kalau kita, makanya gue percaya banget kalau apa yang terjadi dalam diri kita itu pasti ada hubungannya dengan kejiwaan kita nih. Bukan kita gila ya. Iya benar. Kayak misalnya gue ada batu empedu, oh berarti dalam spiritualnya tuh gue apa nih gitu. Ada hubungannya semua tuh ya kan. Ruben itu betul-betul ingin apapun situasi yang dialami di dalam kehidupan pribadinya itu bukanlah menjadi konsumsi publik. Jika Bensu dan Wenda resmi bercerai, maka mereka menjadi pasangan selebriti yang kesekian yang menggelar pernikahan di Bali namun berujung perceraian. Sebelumnya ada Glenn Fredly, Dewi Sandra, Tamara Blesensky, Mike Lewis, Marcelino Lefran, Dewi Rezer, Fairuz Arafik, Gali Ginanjar, Kathy Sharon, Eka Kusuma, Gading Martin, Gisela Anastasia, Stefan William, Selin Evangelista, Sandi Aulia, David Herbowo, hingga Tiwi Titu Sogo Sakuramoto. Lantas apa kata sejumlah selebriti terkait gugatan cerai Bensu terhadap Wenda?
kita berharap tidak ada hal-hal buruk ya dalam keluarga mereka ya gitu. Jadi karena saya juga nggak banyak mendengar cerita dari Ruben, jadi saya juga nggak bisa komentar. Tapi saya cuma mendoakan aja mereka semoga baik-baik aja. Oma tidak pernah sendirian, Tuhan selalu menyertai. Ya namanya orang dalam kehidupan kan pasti ada ups and down ya. Aku juga gitu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apa. Ya wajar lah setiap orang punya tantangannya sendiri-sendiri dalam kehidupannya gitu. Itu kan it's a personal life kayaknya bukan, ya itu biar beliau dan juga keluarga yang punya privacy gitu. Iya, kalau saya doa yang terbaik buat Ruben sama Sarwenda ya, dua-duanya juga kenal, dua-duanya juga orang baik. Insya Allah juga keluarganya juga baik-baik aja. Saya cuma bisa doain. Saya belum tahu beritanya sih ya. Cuman waktu kemarin cuma ada selentingan dia sakit aja ke rumah sakit. Mudah-mudahan sehat ya. Kalau ini mudah-mudahan semua cepat selesai lah. Alih-alih mengomentari keretakan rumah tangga orang lain, pernikahan Baim Wong dengan Paula Verhoeven pun dikabarkan tengah bermasalah. Benarkah Baim dan Paula sudah pisah rumah? Seperti apa curhatan Paula tentang sifat asli Baim yang bertolak belakang dengan dirinya?